بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk berkumpul bersama di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, perlu kita renungi bersama bahwa belajar menuntut ilmu adalah amal soleh yang sangat agung, amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan liyaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian ditambah lagi, kita duduk di masjid setelah kita melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba setelah dia sholat, dia tetap duduk di tempat dia sholat, maka akan ada malaikat yang berdoa kepada Allah mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang ini dan berikanlah rahmatmu kepada orang ini. Ya, malam yuhdith, kata Nabi. Selama orang tersebut tidak berhadas. Ya, kalau wudhunya belum batal, dia akan terus mendapatkan doa dari malaikat. Bayangkan, ini adalah pahala yang didapatkan oleh seseorang setelah sholat dia tetap duduk di masjid. Ya, nggak langsung keluar masjid. Apalagi kalau kita di sini duduknya untuk belajar, mendapatkan doa dari malaikat, dan juga kita menunggu sholat isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innakum fi salah mantadhartumuha. Sesungguhnya kalian mendapatkan pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Ya, sehingga ketika para sahabat Nabi menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sholat itu didirikan, mereka duduk di masjid menunggu. Maka Nabi mengatakan bahwa mereka terus mendapatkan pahala sholat pada saat mereka menunggu sholat itu didirikan. Sehingga ini adalah beberapa niatan yang bisa kita niatkan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan di dalam hidup. Kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-11. Ya, poin yang ke-11 di sebagian terjemahan dipisahkan antara 11 dan 12, ya, bahwa judulnya adalah tidak panik dan larut dalam bayang-bayangan yang buruk, serta bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali ya manusia dia mengalami kecemasan, ternyata sebabnya adalah karena pikiran-pikiran yang tidak ada hakikatnya. Dia membayangkan sesuatu yang menakutkan dirinya, yang membahayakan dirinya, padahal sesuatu tersebut belum terjadi dan bisa jadi tidak akan terjadi. Sehingga ini yang menjadikan sebagian orang khawatir. Ya, hidupnya itu gak bahagia. Hidupnya gak bahagia. Sebabnya karena apa? Karena dia memiliki bayangan-bayangan yang mengkhawatirkan dan menakutkan dirinya. Ya, di sini Syekh mengatakan, saya akan bacakan konteks dari perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini mengatakan,
Kata beliau rahimahullah, wa min a'zamil ilajat li amradil qalbil asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwwatul qalbi. Ya, di antara kata beliau cara untuk menenangkan hati dan tidak tenggelam pada kepanikan atau bayang-bayang dan pikiran-pikiran buruk adalah dengan memiliki kekuatan hati. Dengan memiliki kekuatan hati. Wa adamun zi'ajihi wa anfi'alihi lil awham. Sehingga hati ini tetap kuat dan tidak goyah ketika ada pikiran-pikiran yang negatif itu masuk. Wal khayalat, dan juga khayalan-khayalan yang buruk tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Allati tajlibuhal afkar sayyi'ah wal ghadab wat tashawwish minal asbabil mu'limah. Ya, sehingga perasaan-perasaan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, ya seringkali menjadikan seseorang itu malah ya takut atau terkena suatu penyakit. Terkena suatu penyakit. Ya, semua itu dapat mendatangkan perasaan gundah, penyakit hati, dan penyakit fisik, serta ketegangan saraf yang dapat berakibat buruk. Hal ini juga banyak disaksikan oleh manusia. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, ya, wa ma ta'tamada al-qalbu 'ala Allah, dan jika hati manusia selalu bergantung kepada Allah, wa tawakkala 'alaih, dan dia bertawakal kepada Allah, wa lam yastaslim lil awham, dan dia tidak larut dalam bayangan-bayangan ketakutan serta pikiran-pikiran buruk yang diiringi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seraya mengharap karunia-Nya, maka semua itu akan mengusir perasaan gundah dan sedih dan menghilangkan berbagai macam penyakit jiwa maupun fisik. Ya, sehingga ini adalah cara agar seseorang itu bisa terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif, yaitu hati yang kuat yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, fakam muliatil mustashfayat min mardal awham wal khayalatil fasidah. Betapa banyak rumah sakit yang dipenuhi oleh pasien-pasien yang sakit karena dihantui oleh bayangan-bayangan yang buruk. Memiliki pikiran-pikiran yang negatif, akhirnya sakit dan masuk ke dalam rumah sakit. Wa kam atharat hadhil umur ala qulubi kathirina minal aqwiya fadlan 'anil du'afa wa kam addat ilal humqi wal junun. Ya, dan betapa banyak orang yang tadinya sehat, badannya segar, bugar, tapi karena pikirannya yang negatif, akhirnya dia jatuh sakit. Ini orang yang kuat, bagaimana dengan orang yang lemah fisiknya? Maka itu akan lebih berimbas lagi kepadanya. Dan sebagian orang, karena pikiran-pikiran negatifnya, akhirnya dia pun terkena ya kegilaan, atau depresi, atau ya terkena al-humqu, yaitu kebodohan. Ya, maka cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita bahagia, hati kita tenang, adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, teman-teman sekalian, bahwa tidak semua kejadian dalam hidup kita itu bisa kita atur sendiri. Betul tidak? Ada hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita yang kita nggak bisa analisa sama sekali. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi pada kita. Kita nggak tahu kenapa kita harus mendapatkan musibah berupa yang kita dapatkan saat ini. Sehingga tawakal adalah kuncinya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib baginya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan seseorang. Kalau kita benar-benar beriman, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Kata para ulama, tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah taala fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Tawakal adalah kejujuran hati saat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
hatinya betul-betul jujur bahwa dia sedang bersandar kepada Allah. Dalam urusan apa? Untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dalam urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat. Ini adalah definisi dari tawakal yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa tawakal itu mengandung 3 unsur. Kalau dia melakukan 3 unsur ini berarti dia sudah bertawakal. Kalau satu saja tidak dilakukan maka berarti dia belum bertawakal. Apa saja? Yang pertama adalah as-siqatu billahi azza wa jal. Yang pertama adalah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa Allah adalah yang maha pelindung. Dia yakin bahwa Allah yang maha segala-galanya. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang bisa menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan kepada kita kebahagiaan. Allah yang bisa menghilangkan kesedihan dan kesulitan pada kita. Ini yang pertama. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan perkara yang bisa didapat begitu saja teman-teman sekalian. Tapi seseorang harus belajar tentang Allah. Dia harus mempelajari ilmu tauhid. Dia harus mempelajari ilmu tauhid asma wa sifat. Yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul dia mengenal Allah. Sehingga dia percaya sama Allah. Karena tanpa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menolong kita. Tapi ketika kita tahu bahwa di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghani. Yang artinya yang maha kaya. Ketika kita mempelajari bahwa di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq, yang artinya maha memberikan rizki, di situ kita yakin bahwa ternyata harta, benda yang kita butuhkan semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ternyata gak ada yang peduli sama kita, yang memberikan belas kasihnya, kasih sayangnya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu kepada kita. Ya, sedekat apapun orang tersebut kepada kita, rahmatnya gak akan melebihi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang punya pasangan, jangan kita pikirkan bahwa pasangan kita akan peduli pada kehidupan kita segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala kepeduliannya, rahmat dan kasih sayangnya mengalahkan rahmat seluruh manusia yang ada. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepadaku. Siapa di antara 2 yang akan menghisabku di hari kiamat kelak? Antara Allah dengan ibuku, maka aku pasti akan memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Al-Hasan Al-Basri betul-betul percaya kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Antum bisa bayangkan, di hari kiamat kelak, kita semua akan dihisab. Hisab artinya akan dihitung antara amal soleh dan amal buruk kita. Ini lihat semuanya. Catatan amal baik, catatan amal buruk. Kemudian baru diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita akan masuk surga atau masuk neraka. Antum bisa bayangkan. Kalau seandainya, ya dan ini tidak mungkin terjadi, ibu kita yang memiliki wewenang. Kira-kira kita dimasukkan surga atau masukkan neraka sama ibu kita? Masuk surga, betul tidak? Ibu kita orang yang paling sayang sama kita. Lihat bagaimana pemahaman Al-Hasan Al-Basri. Beliau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya jauh lebih luas daripada rahmat seorang ibu. Sehingga kalau diberikan pilihan tersebut, kata Al-Hasan Al-Basri, aku akan memilih Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadiliku. Lihat. Level percaya, keyakinan kepada Allah bagi seorang Al-Hasan Al-Basri. Oleh karena itu sering saya katakan, di antara kewajiban kita sebagai muslim adalah mempelajari tentang tauhid asma wa sifat. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, wajib untuk mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya. Kita subhanallah tumbuh kembang jadi dewasa, seringkali gak kenal sama Allah, Pak. Gak pernah belajar apa arti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif. Apa arti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar? Apa arti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mutakabbir? Kita gak tahu. Gak kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga imbasnya apa? Kita gak pernah tawakal sama Allah. Sulit bagi kita untuk
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah unsur yang pertama yang harus ada di dalam diri kita pada saat kita mau tawakal sama Allah. Percaya kepada Allah, yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang husnudzon, maka ini adalah amalan hati yang luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna bi rabbih. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam kondisi kalian bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku tergantung prasangka hamba-Ku. Lihat betapa pentingnya prasangka seorang hamba terhadap Allah, dan sekali lagi itu semua gak mungkin kita bisa capai kecuali dengan belajar. Entah dengar kajian, baca kitab, lihat kajian-kajian di YouTube. Intinya adalah bahwa kita harus belajar tentang Allah Subhanahu wa taala supaya tingkat kepercayaan kita itu tinggi terhadap Allah. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang belum kita kenal, kita gak bakal percaya sama dia. Tapi orang-orang yang sudah kita kenal lama, kita percaya. Track record orang ini dengan kita adalah baik. Kita kenal sejak lama. Beda antara orang yang baru kita kenal 1 tahun dengan orang yang sudah kita kenal 10 atau 20 tahun. Betul tidak? Maka bagaimana sekarang kalau kita mau mempercayakan kepada Allah dalam urusan-urusan hidup kita, dalam urusan rizki, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan mendidik anak, dalam urusan persahabatan, bisnis, perdagangan. Bagaimana kalau kita mau bertawakal kepada Allah kalau kita nggak pernah belajar tentang Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau di sini ada yang belum pernah belajar tentang Asmaul Husna, mulai hari ini antum cari kajian kitab tentang Asmaul Husna. Harus kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu pelajari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mempelajarinya, mengamalkannya, dan dia memahaminya dengan baik, maka dia pasti masuk surga. Lihat. Memahami, menghafal, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna. Balasannya apa? Masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memahaminya dengan baik, orang yang menghafal Asmaul Husna, memahaminya dengan baik dan juga mengamalkannya, pasti akan berimbas pada hatinya yang sangat yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah unsur yang pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua dalam bertawakal adalah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara menyerahkannya? Sama ketika antum, atau bukan sama, tapi ini sekedar ilustrasi untuk memudahkan kita memahami konteks tawakal. Ketika kita naik pesawat, Pak, atau kita naik kereta misalnya, atau kita naik mobil sebagai penumpang, ya, kita serahkan perjalanan kita kepada pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Kita serahkan kepada pilot 100%. Kita nggak tahu caranya pesawat ini take off kayak gimana, nanti di atas seperti apa, harus belok kanan atau harus belok kiri, kemudian landingnya kayak gimana. Kita nggak ngerti sama sekali. Tapi apa yang kita lakukan pada saat kita masuk ke pesawat tersebut, kita percayakan kepada pilot dan kita serahkan urusan mengemudi pesawat ini kepada pilot tersebut. Bisa terbayang Pak, perasaan kita menyerahkan urusan tersebut? Begitu juga dalam masalah tawakal. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kehidupan kita. Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan pada saat kita sakit. Allah yang memberikan kelapangan rizki pada saat kita dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tidak ada yang bisa berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita.
Sehingga apapun yang ingin kita capai itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, ketahuilah sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan kebaikan tersebut kecuali sekedar apa yang Allah izinkan untukmu. Bayangkan, ini semua seluruh dunia berkumpul untuk memberikan kebaikan. Ternyata itu nggak mungkin terjadi. Kapan dia bisa terjadi? Kalau Allah izinkan. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan mudarat tersebut kecuali sekedar apa yang Allah izinkan. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita kuasa Allah terhadap hidup kita. Kuasa Allah terhadap seluruh kebaikan dan keburukan yang bisa mengenai kita atau kita dapatkan. Ternyata pada akhirnya semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada akhirnya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian seorang hamba harus menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah ya unsur yang kedua. Pertama dia percaya sama Allah, kemudian yang kedua dia serahkan urusannya kepada Allah. Biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Ya, dan tawakal ini kata para ulama adalah amalan hati. Sehingga hatinya tenang, tentram karena Allah yang akan mengurus urusan ini. Ya, pada saat dia sedang berharap harta misalnya, dia berikan urusan ini kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang atur. Ya Allah, engkau yang menentukan. Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Kemudian unsur yang ketiga adalah melakukan sebab. Unsur yang ketiga adalah melakukan sebab. Ya, dan sebagian orang menyangka bahwa tawakal itu tanpa melakukan sebab. Ya, Ustadz, saya sih udah tawakal aja sama Allah. Seseorang tidak dikatakan tawakal kecuali jika dia melakukan sebab. Apa dalilnya? Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang dia membawa tunggangannya. Kemudian dia turun dari tunggangannya, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun bertanya, ya Rasulullah, a'qil hawa atawakal am utliq hawa atawakal. Wahai Rasulullah, apakah aku ikat dan aku bertawakal atau aku biarkan saja? Untanya tidak aku ikat dan aku bertawakal kepada Allah. Lihat. Apa kata Nabi SAW? I'qil hawa tawakal. Ikatlah unta tersebut kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tawakal itu tidak bisa dipisahkan dengan melakukan sebab. Ya. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, tapi kita kerja. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, tapi kita berusaha. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, tapi kita pergi ke pasar untuk berdagang. Sehingga para ulama mengatakan tawakal adalah hati yang tenang dan tubuh yang bergerak. Tawakal adalah hati yang tenang dan tubuh yang bergerak. Itu adalah hakikat dari tawakal. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan hakikat dari tawakal adalah sukunun bila tirab wa tirabun bila sukun. Hakikat dari tawakal adalah tenang tapi bergerak dan tenang tanpa bergerak dan bergerak tanpa tenang. Tenang tanpa bergerak dan bergerak tanpa tenang. Apa maksudnya? Hatinya bergerak, hatinya tenang tanpa bergerak. Tapi badannya bergerak tanpa tenang. Ya. Sebagian orang gak bisa menggabungkan antara keduanya ya. Kalau badannya bergerak berarti hatinya juga gelisah. Oh enggak seperti itu. Ini bisa dilakukan.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau berperang, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau memakai baju besi, baju perang. Beliau membawa senjatanya. Beliau menyusun strategi, mengumpulkan para sahabat bermusyawarah. Seperti apa strategi perang yang akan kita lakukan melawan orang-orang kafir. Semuanya direncanakan oleh Nabi SAW dengan baik. Nabi SAW melakukan sebab seluruhnya. Tapi hati beliau, apa kata Nabi SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ketika Abu Sufyan mengatakan, sebagian orang datang, illallah saqad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang mengatakan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka telah berkumpul untuk menghancurkan kota Madinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada saat mereka mendengar informasi ini, mereka akan diserbu oleh pasukan yang banyak. Fazadahum imana, keimanan mereka semakin bertambah. Wa qalu, mereka pun berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, Allah adalah sebaik-baik penolong. Selesai. Lihat, hatinya tenang luar biasa. Tapi apakah kemudian tidur-tiduran di rumah? Gak kemana-mana. Dilakukan semua sebab-sebabnya. Sehingga ini adalah konsep tawakal di dalam Islam yang tidak mungkin bisa terlepas dari 3 unsur yang tadi disebutkan. Percaya kepada Allah, husnudzan kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan dia melakukan sebab. Gak mungkin dipisahkan satu dari 3 hal ini. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih pada saat menjelaskan tentang hakikat tawakal. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada siapa? Kepada burung. Apa kata Nabi? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung ini keluar di pagi hari dengan perut yang kosong, dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perut yang penuh. Itu bayangkan, ini subhanallah. Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita tentang konteks tawakal yang sempurna. Bahwa kalau tawakal kita sempurna, tawakal kita benar, Allah akan menjamin kehidupan kita. Dan Nabi SAW memberikan permisalan burung. Subhanallah, ini burung yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia dapat makan dengan keluar dari sarangnya atau tetap tinggal di sarangnya. Ternyata keluar dari sarangnya. Ternyata gak bisa dipisahkan antara tawakal dengan melakukan sebab. Makanya merupakan kesalahan yang sangat fatal ketika seorang mengatakan bahwa saya bertawakal tapi dia gak melakukan apa-apa. Oh, itu bukan tawakal. Tawakal yang diajarkan Rasul SAW adalah produktif. Tawakal yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berjuang dengan tangan dan kaki kita, tapi hati kita tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Kata Nabi SAW, berjuanglah untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan engkau lemah. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita 3 nasihat. Ya, berjuang, minta tolong sama Allah, dan jangan lemah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita. Lihat, ini adalah hakikat dari tawakal. Ketika seorang meminta pertolongan kepada Allah karena dia yakin bahwa yang bisa merubah kehidupannya adalah Allah. Yang bisa memberikan rizki kepadanya hanyalah Allah. Yang bisa memberikan manfaat kepadanya hanyalah Allah. Jadi dia berjuang dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sudah maksimal, itu adalah perintah Nabi SAW. Apa lanjutan hadisnya? Kata Nabi SAW, "Fa in asabaka syai'un," kalau kemudian engkau terkena musibah, fa'in asabaka syai'un, engkau terkena musibah, terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Sesuatu yang terjadi di luar rencana kita.
kita sudah berjuang, kita sudah minta tolong sama Allah. Dan kita sudah berusaha untuk tidak lemah. Kita sudah melakukan semua hal-hal yang menjadi sebab keberhasilan dan kesuksesan. Ternyata gak terjadi. Apa kata Nabi SAW? Fala taqul law anli fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan kalau seandainya aku melakukan yang seperti ini maka hasilnya pasti berbeda. Oh jangan. Tutup celah-celah syaitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan walakin laqul, akan tapi ucapkanlah apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Fa illa law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya ucapan seandainya itu bisa membuka amalan syaitan. Kata para ulama, kenapa? Emang apa yang dilakukan oleh syaitan sehingga seandainya itu bisa membuka amalan syaitan? Kata para ulama, perjuangan syaitan adalah membuat sedih manusia. Dan kesedihan manusia biasanya berawal dari ucapan seandainya yang terlontar dari lisannya. Dia menyesali apa yang sudah terjadi. Di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah, untuk berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, urusan-urusan kita sampaikan kepada Allah, biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Kalau seandainya yang terjadi adalah di luar keinginan kita, maka ini adalah takdir dari Allah. Dan kita diperintahkan untuk mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bertawakal dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Imran ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah menjadikan kalian menang, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalaupun kalian kalah, maka siapa yang bisa memenangkan kalian setelahnya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang-orang yang beriman, mereka bertawakal kepada Allah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sebab kemenangan seseorang adalah dengan bertawakal kepada Allah. Ya, dan juga tidaklah Nabi Musa alaihissalam menang melawan Fir'aun kecuali sebabnya karena apa? Karena tawakal yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam pada saat melawan Fir'aun. Bayangkan ketika Fir'aun keluar dengan seluruh bala tentaranya. Pasukan yang sangat banyak, yang sangat hebat, yang sangat kuat. Mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dan kita tahu bahwa Bani Israel ini adalah orang-orang yang disiksa oleh Fir'aun. Bani Israel adalah orang-orang lemah. Bukan orang-orang yang kuat. Mereka keluar dengan ya perempuan-perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang yang sudah tua, bahkan anak-anak kecil. Itu semuanya mau keluar dari Mesir. Dikejarnya sama siapa? Dikejarnya sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu bayangkan. Biasanya ya pimpinan negara pada saat berperang, biasanya pimpinan negara ikut serta atau tidak, Pak? Ini Fir'aun ikut. Karena saking geramnya dengan Musa dan Bani Israel. Sampai-sampai dia langsung turun bersama pasukannya, dia berjalan. Sampai kemudian, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya. Ketika Fir'aun mendekat kepada Bani Israel, dan mereka pun saling melihat. Disitulah sebagian ya pengikut Musa mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita akan dikejar oleh mereka. Kita akan dikejar oleh mereka, kita akan didapatkan oleh mereka. Belakang mereka bala tentaranya Fir'aun, di hadapan mereka adalah lautan. Gak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Mereka gak bisa kabur kemana-mana. Di hadapan mereka lautan. Bayangkan. Usaha sudah maksimal. Seluruh strategi sudah dilakukan. Nabi Musa sudah berjuang habis-habisan. Sehingga disinilah Nabi Musa alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Pada saat pengikutnya mengatakan illa lamudrakun, kita pasti akan terkena, kita pasti akan ditangkap oleh Firaun. Apa kata Nabi Musa? Kalla illa ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita tertangkap
sesungguhnya yang bersamaku adalah Tuhanku yang akan memberikan hidayah kepadaku. Apa yang terjadi kemudian? Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Falfalaqa fakullu firqin kattaudil azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lautan itu terbelah sehingga bagian sisi kanan dan kirinya bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Terbuka lebar, Nabi Musa dan pengikutnya semuanya akhirnya melewati lautan tersebut dengan sangat mudah. Para ulama mengatakan ini adalah hasil dari tawakal Nabi Musa alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan jalan oleh Allah, diberikan kemudahan, dan diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Silahkan azan dulu. Setelahnya kita lanjutkan sedikit insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Sehingga ini ya, yang menjadikan hati yang bisa diantara hal yang bisa memberikan kebahagiaan pada seseorang dan menjauhkan diri dari kesedihan adalah hati yang kuat. Dan hati yang kuat adalah hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ya, kemudian Syekh di sini menukil surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah, lihat, yang bertawakal kepada Allah pasti akan Allah cukupkan. Ini adalah janji dari Allah dan Allah adalah ya la yukhliful mi'ad. Janjinya tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ini adalah kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada
kesempatan yang akan datang, di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu ya pandai dalam bergaul. Pandai dalam bergaul, karena seringkali kegundahan, kesedihan itu datang pada saat kita tidak pandai dalam bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, seperti apa penjelasannya insya Allah akan kita pelajari bersama pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, ini ada yang bertanya. Saya di rumah punya bahan bacaan ensiklopedia akhir zaman dan fikih Asmaul Husna. Saya juga sedang berusaha menghafal beberapa surah Al-Quran. Mumtaz. Dari itu semua mana yang harus saya dahulukan? Tentu fikih Asmaul Husna dan belajar juga tentang tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah yaitu mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan. Itu pelajari juga, penting. Sementara saya masih diliputi rasa cemas dan resah karena belum dapat pekerjaan lagi untuk menafkahi keluarga. Kajian malam ini pas dengan suasana hati saya dan situasi saya. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin yang pas dengan suasana hati dan situasi bukan cuma dia ya. Mungkin sebagian di sini hadir juga sama ya. Teman-teman sekalian, kita perlu sadar ya bahwa seseorang yang menjalani kehidupan itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Gak mungkin seseorang berjalan kehidupannya tanpa ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya kata Allah Subhanahu wa taala alif lam mim. Apakah orang-orang yang mengatakan kami sudah beriman, apakah mereka menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka hadir di bumi ini. Agar Allah mengetahui, kata Allah, fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Sehingga setiap orang itu pasti diuji dengan ujian-ujian yang berbeda. Sebagian orang diuji lewat rumah tangganya, sebagian orang diuji lewat hartanya, sebagian orang diuji ya dalam kondisi dia finansial sulit, gak dapat kerjaan, sehingga bermacam-macam. Allah ingin lihat sikap kita seperti apa. Apakah kita tetap di atas agama yang benar, atau kita tergiur sehingga terseret kepada jalan-jalan syaitan, melakukan perkara-perkara yang haram dengan alasan kondisi saya sulit. Betapa banyak orang yang seperti itu. Ya, terperangkap pada dosa-dosa dan maksiat, alasannya adalah saya gak kuat, saya gak dapat kerjaan. Sehingga apa yang dilakukan? Malah melakukan dosa dan maksiat. Berarti dia tidak lulus ujian. Seorang yang beriman, dia bersabar. Dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha cari kerjaan. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Maka berjalanlah ke penjuru-penjuru bumi dan carilah rizki dari Allah. Ini perintah dari Allah. Gak masalah, silahkan bersafar. Pindah ke kota lain, cari kerjaan. Masuk ke perusahaan-perusahaan, kita cari kerjaan ke sana. Telepon teman-teman kita, relasi yang kita punya, ajak mereka berdagang bersama. Gak masalah, lakukan itu semua. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat sudah selesai, maka bertebaranlah kalian ke penjuru-penjuru bumi Allah dan carilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, diperintahkan kita untuk bekerja. Islam paling malas sama orang yang paling tidak suka dengan orang yang malas. Malas itu bukan sama sekali dari bagian Islam. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dan ini hadis yang menunjukkan bahwa seorang Muslim itu harus produktif, bekerja, berusaha, berjuang. Kata Nabi SAW, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatun
Fa in istata'a alla yaquma illa an yaghrisaha falyaghrisha. Kalau seandainya kiamat sudah datang. Tuh bayangkan nih. Kiamat sudah tiba, sudah datang. Kemudian di tangan kalian ada benih tanaman. Kira-kira antum apain, Pak? Ada benih tanaman, hari kiamat sudah tiba. Kita buang, betul nggak? Udah datang kiamat, mau nunggu sampai kapan supaya tanaman ini tumbuh. Kata Nabi SAW, kalau bisa dia menanamnya maka tanam. Disuruh tanam sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam gak suka sama orang malas. Yang rajin, bekerja, cari kerjaan, berdagang, bangun relasi. Lakukan semua hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan ini kepada Allah. Dan subhanallah, ayat-ayat Al-Quran sangat banyak yang menunjukkan bahwa orang yang bertawakal itu pasti dikasih jalan keluar sama Allah. Yang tadi kita nukil, yang dinukil oleh penulis, ya surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti akan Allah selesaikan urusannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dilempar oleh kaumnya di tengah-tengah kobaran api, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, Allah adalah sebaik-baik penolong. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya api itu panas berubah menjadi dingin. Kenapa? Karena tawakal yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berjuang, bertawakal, banyak berdoa, dan banyak melakukan amal soleh. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.